tetap semangat. Dan Allah menjaga saya dan saya bahagia. Ibu saya sudah mau merangkul saya, kakak pertama saya mau merangkul saya, dan saya itu sangat bahagia. Di saat Sinca kemarin dia mau memaafkan saya, ibu saya mau berbicara sama saya, dan dia benar-benar mau menerima saya sebagai muslim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Tuhan kita Allah, jumpa lagi nih dengan hamba Goldian di channel Apologet Islam Indonesia. Oke para sahabat, semoga Allah Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya, memberkati dan merahmati kita semua para sahabat. Oke, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyajikan video wawancara atau interview kami dengan salah seorang mu'alaf. Ya, jadi kemarin teman-teman kami dan tim melakukan wawancara dengan seorang mu'alaf yang perjalanan spiritualnya itu sangat beragam ya, dan kisahnya sangat ngeri-ngeri sedap ya, di mana perjalanan beliau mencari Islam itu sangat lama sekali ya. Waktu dia kecil dia terlahir dari rahim seorang Buddha, dan otomatis dia memilih Buddha sebagai agamanya ya. Terus ketika dia SMP dia mengalami kebingungan secara spiritual, lalu dia memutuskan waktu itu untuk masuk Katolik. Dan setelah dari Katolik dia nggak langsung masuk Islam teman-teman, tetapi dia mencoba suasana baru, hal baru ataupun agama baru di dalam kekristenan. Tetapi lambat laun ketika Ibu Lia ini, saudara-saudari kita ini masuk Kristen, beliau menemukan keanehan-keanehan, kejanggal-janggalan. Terus setelah itu dia tidak berhenti untuk mencari. Lalu dia kembali ke agama lamanya, dan dengan niat bahwa perjalanan spiritual ini belum selesai teman-teman. Nah setelah itu dia melanjutkan perjalanan spiritualnya, lalu tiba saatnya di titik di mana dia memeluk Islam. Lalu beliau menceritakan kepada kami kisah beliau menjadi mu'alaf, lalu pasang surut suka dan duka ketika dia menjadi mu'alaf seperti apa. Bahkan ditimpa dan dilanda musibah, dia selalu percaya ayat Allah. Yang ini yang selalu dia kutip, wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan bahkan ada kemudahan. Itulah yang Bulia pegang. Oke teman-teman, tidak panjang lebar, kita langsung saja saksikan wawancara atau interview ini ya. Oh ya, for your information, waktu interview kemarin kami mengambil video itu sekitar 12:30 dini hari ya. Karena ada berbagai hal, makanya kita bisa janjian jam segitu. Masya Allah, giroh beliau itu sangat kuat. Langsung saja ubur-ubur ikan lele kita saksikan sama-sama leh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Apologet Islam Indonesia. Oke teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang berbahagia ini kami bersama seorang akhwat yang kebetulan beliau dipilih oleh Allah untuk menjadi Islam dan memilih mu'alaf dan menjadikannya Islam sebagai jalan kebenaran. Nah mungkin langsung saja kita akan wawancara ibu tersebut. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu, namanya siapa Bu? Nama saya Lia. Oh, nama Panjangannya Kimelia. Kimelia. Iya. Ibu, sebelum memeluk Islam dari agama mana sebelumnya? Wah, macam-macam sekali ya Pak. Oh, bisa diceritakan Bu? Dari bapak itu Buddha. Oh, Papa Buddha. Iya. Terus kakak juga masih Buddha. Kakak masih Buddha. Kakak yang pertama. Kakak pertama Buddha. Kakak kedua itu mualaf juga. Kakak ketiga mualaf juga. Kakak ketiga mu'alaf. Iya. Ibu lahir sebagai Buddha. Saya dulu Buddha. Dari Buddha ke Katolik karena kan sekolahnya di Katolik. Oh, sekolah di Katolik. Katolik. Terus masuk Katolik ya? Dan ya saya masuk ke Katolik. Terus
di saat saya berumur berapa dan saya sekolah di Kristen, saya pindah lagi ke Kristenan. Oh, ini pindah ke Kristen. Iya, betul sekali. Terus kayak apa ya? Kayak nggak ada sesuatu di hati itu, kayak nggak ada rasa ketenangan, nggak ada rasa enak di hati, nggak. Bagaimana ya? Mungkin masih ombang-ambing, mencari tahu dari seluk-beluk dari apa gitu agama itu yang enak itu di mana ya? Letaknya di mana? Pas dia umur saya beranjak umur antara 15 deh, itu saya goncang waktu mendengar azan. Oh, mendengar azan ya. Azan rasanya waktu itu di mana saya lupa, itu dengarnya enak sekali, sungguh indah, saya bilang ya gitu. Pas satu hal, ada teman saya seseorang muslim, saya sudah lupa di daerah mana itu, saya lupa sekali, udah lama sekali juga. Dia memperkenalkan saya di agama Islam. Nah, dia mengajarkan saya. Hah? Kapan itu kira-kira? Itu tahun kalau tidak salah antara 2010-2009. Oh, oke. Iya, di saat itu ya rasanya enak. Waktu itu saya masih ya rada-rada masih goyah lah, intinya saya tidak tahu mana nih yang enak, mana yang ini agamanya ya gitu. Tiba-tiba saya mendengar dia baca Quran. Nah, Qurannya ada satu ayat yang paling saya sukai, Al-Waqiah. Oh, Al-Waqiah ya. Itu ayat Al-Waqiah. Saya dengar dia baca, kok indah ya, kok tenang gitu rasanya. Apa ini sebuah hidayah gitu. Lalu saya tiba-tiba, saya coba deh, saya bilang gitu, saya mau cari tahu tentang Islam. Saya cari tahu, saya baca, saya ini, coba kata teman, kamu lebih tenang mungkin di sini karena kamu mendengar azan dan mendengar suatu ayat, kayaknya kamu tenang sekali. Ya udah, kata saya coba deh, saya baca. Saya nggak ngerti itu bahasa yang Arabnya itu, enggak. Saya hanya membaca kata-kata dari ininya. Artinya ya? Artinya, terjemahannya. Nah, kok sama dengan Kristen ya? Saya bilang gitu. Tapi ada satu ayat, di letak ayat itu saya sungguh lupa, bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan Tuhan itu tidak bertritunggal gitu. Oh, iya. Ya gitu. Iya, betul. Dan di suatu itu kok kayak gunda gulana gitu. Akhirnya saya cari dalam kaget. Iya, kaget gitu. Saya kaget sekali. Nah, di saat itu saya cari. Tuhan itu tidak Yesus itu Nabi Isa itu Yesus. Saya guna banget. Itu saya harus bagaimana ya, saya bilang. Kok bisa kayak gini? Kok bisa kayak seperti ini? Saya bilang gitu. Saya sungguh kaget, dan akhirnya saya cari ke, pokoknya suatu hidayah deh. Saya mimpi seperti kayak, saya nggak tahu, saya benar-benar bermimpi itu sebuah, saya nggak bisa ceritain, dan rasa itu tenang sekali. Saya melihat sosok itu putih berjubah gitu. Apakah itu, saya bilang, Nabi Muhammad atau Yesus, saya bilang. Dan tapi dia nggak berbicara, dia sungguh, saya benar-benar mimpi itu, dia bercahaya sekali wajahnya, dan itu tapi merasa saya tenang. Apakah ini benar-benar emang saya harus masuk ke Islam, saya bilang gitu. Dan tiba-tiba kayak
kayak ada suara gitu. Kalau kamu, maksudnya apa? Kalau kamu benar-benar menyayangiku, maksudnya mungkin sebuah kata. Kalau kamu menyayangiku, kata Yesus mungkin ya, kamu harus ke Oh, ini seperti dapat pendengaran. iya pendengaran. Kamu harus ke Islam karena itu nyata. Saya ini mungkin bagi kamu adalah Tuhan, tapi saya bukan. Allah itu berbeda. Saya ini bukan ini, kata dia gitu. Dan itu adalah ya kamu, Allah itu bukan saya gitu. Kayak seperti suara gitu. Saya ini nabi gitu. Bukan Allah, bukan Tuhan gitu. Dan akhirnya saya bertekad dan saya bangun itu lonjak gitu. Kok bisa ya berbicara seperti itu ya? Saya benar-benar demi Allah ini benar-benar suara itu benar-benar membuat saya sekali lagi saya bilang kalau ini benar ya Allah, saya bilang kasih petunjuk pada saya. Saya akan masuk Muslim, saya bilang gitu. Kalau memang tidak, saya tidak akan pernah masuk Muslim, saya bilang. Saya tetap kekristenan, saya bilang gitu. Dan suatu hari ada petunjuk apa sesuatu yang sungguh saya di luar nalar saya pernah bertabrakan gitu kecelakaan ya dan di situ saya sempat ini juga pernah gitu, sempat mungkin mau pergi gitu. Nah, tapi di suatu saat dikasih hidayah dan ada teman saya membaca surat Al-Fatihah. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Itu saya dengar sekali. Dan saya tiba-tiba saya kebangun. Petak gitu. Ya Allah, itu 2 kali loh Allah ngasih petunjuk pada saya dan saya lalu saya masuk Muslim dan saya syahadat di Sukabumi waktu itu. Iya betul sekali. Berarti diawali ibu mendengar azan, Iya. lalu timbul rasa penasaran, kayak ada rasa cari ketenangan, cari dikenal teman. Putus saya namanya saya sudah lupa siapa karena dulu bekas ini saya. Jadi sebelum ibu memutuskan menjadi mualaf dan memeluk Islam, apakah ibu ketika di agama sebelumnya nggak ngerasain ketenangan itu? nggak ada ketenangan sama sekali, kayak ada gundah gulana, kayak Buddha. Saya cari tahu kok masa Tuhan itu patung. Nah, digambarkan patung. Tuhan itu patung, sebuah patung gitu. Saya bilang itu nggak mungkin. Tuhan itu tidak berwujud, saya pikir. Sebuah zat pasti, saya bilang. Sebuah perumpamaan seperti ya kayak cahaya lah gitu bagi saya. Zat yang nggak bisa kita ketahui dan kita nggak bisa ngebentuk apa itu, kita nggak tahu. Dan itu saya nggak tahu dan saya tinggalin itu. Saya dari umur saya 10 tahun 9 tahun dan saya cari tahu itu di dalam. Terus saya sekolah waktu itu masuk Katolik. Nah, ya SD Katolik. Saya masuk ke Katolik itu cuman ikut aja gitu. Dan akhirnya orang tua saya pun ya mengizinkan aja karena memang sekolah kan ya. Memang mungkin diharuskan untuk memasuki Katolik gitu. Nah, saya masuk. Gitu. Tapi di sana kok saya harus menyembah Maria? Maria Magdalena. Maria Magdalena. Beda dong. Bunda Maria. Iya, Bunda Maria gitu. Dianjurkan peribadahan kepada Bunda Maria. Iya, Bunda Maria gitu. Terus
ada patungnya juga Yesus, seperti diajak disalib berjalan seperti itu, kok tidak ada sebuah ketenangan juga. Dan saya pun jarang ke gereja Akhirnya gitu. memilih memutuskan Memutuskan. Itu rasa ini kok aneh. Aneh, betul. Melakukan peribadahan ke Bunda Maria. Betul. Wujudkan dalam bentuk patung. Iya, betul. Memilih. Saya nggak ke gereja deh. Nggak ke gereja. Dan ayat-ayatnya pun sungguh berbeda dengan kekristenan, dan saya ayat-ayatnya pun berbeda ya gitu dalam Alkitab kekristenan ya gitu. Saya bandingkan, maaf saya nggak begitu hafal lagi. Nah, dan tiba-tiba ini kayaknya berbeda deh, saya sepertinya bukan jalan ini yang saya mau gitu. Saya cari lagi ke kekristenan. Dari saya masuk itu karena sekolah juga di waktu Dari Katolik terus ke Kristen. ya, iya, ke Kristen itu waktu SMP. Waktu SMP. Iya, waktu SMP. Kalau SD saya Katolik, Iya. SMP saya masuk ke Kristenan. Ya mungkin di penyembahannya ya, penyembahannya yang enak didengar, dirasakan gitu. Tapi di hati saya tidak tidak ada rasa sesuatu yang wah gitu, yang sesuatu yang sangat saya ingin terjun gitu ke dalamnya lagi gitu. Dan saya pun kalau mendengar khotbahnya dari pendeta pun saya mengantuk. Malah bikin ngantuk ya? Iya, bikin mengantuk. Dan saya pengen tidur gitu. Kalau saya mau baca Alkitab pun rasanya saya nggak begitu antusias, Nggak bergairah ya? bergairah gitu. Wah, saya bilang ini sepertinya bukan jalan saya deh, saya bilang. Akhirnya sewaktu saya SMP selesai, saya tinggalkan. SMP itu Iya. udah ngalamin Enggak ke gereja perjalanan. luar Iya, biasa ya? luar biasa. Setelah itu Bu, Semua terus tuh. gimana? Terus saya tinggalkan. Saya itu masih memegang seperti agama ibu saya, yaitu Buddha. Iya. Gitu. Udah. Saya nggak ini. Tapi saya nggak menyembah mereka. Cuman itu aja. Gitu. Lalu sampai SMP, memang sampai SMP saya sekolah, saya pergi melalang buana buat bekerja. Itu di SMP saya benar bekerja di Jakarta ini. Nah, di waktu umur SMP selesai itu umur saya berapa ya? Saya lupa sekali, belasan lah kayaknya. Gimana mungkin perjalanan spiritual Ibu ketika memilih Islam ya sebagai agamanya sekarang, pasti naik turun itu hidupnya. Hidupnya Pasti memang Allah bakal Oh. ngasih cobaan ke kita, dan banyak sekali. Allah juga yakin kalau kita mampu melalui cobaan itu. Gimana? Mungkin Ibu bisa ceritakan ketika di Islam perjalanan naik turunnya. Naik turunnya, wah, sungguh dahsyat. Sangat dahsyat. Waktu pertama kali saya masuk Islam, saya di sana di Sukabumi gitu, saya syahadat. Orang tua nggak setuju. Oh, itu bilang orang tua? Iya, orang tua nggak setuju. Lalu saya harus hidup saya sendiri saja, menjalani hidup. Saya semangat sendiri. Saya kekuatan saya cuman saya pegang yaitu Allah gitu. Saya pegang Al-Quran gitu. Di sana saya menikah dengan seseorang Muslim, anak yatim piatu. Nah, dari yayasan panti asuhan gitu. Yang ini yang kedua saya nikah. Terus perjalanannya sungguh sangat-sangat menjadikan lah gitu. Di saat itu saya harus waktu hamil 5 bulan saya ditinggalkan suami saya hamil anak saya gitu. Perjuangan saya sendiri, saya banting tulang sendiri, saya mencari rezeki sendiri.
dan saya pegang hanya satu Al-Quran itu saja, yaitu surat apa ya, saya baca menguatkan saya sekali, itu saya tenang sekali, saya benar-benar sungguh pokoknya harapan lah gitu. Nah, di saat saya minta sama Allah, saya terus meminta gitu, ya Allah, biarkanlah kakak saya digugah hatinya itu untuk membantu saya gitu. Waktu itu saya karena memang mungkin tidak disetujui kali ya gitu, saya menikah karena saya sih apa ya, mungkin merasa kasihan terhadap suami saya yang dulu gitu, karena dia anak yatim piatu. Saya hanya mencari pahala gitu, untuk ini. Akhirnya dijabah sama Allah di saat anak saya dalam kandungan saya 8 bulan 7 bulan mungkin, saya dipanggil sama kakak saya buat tinggal di sana. Itu membantu. sebelumnya kakak ibu udah muslim apa masih dulu? Udah muslim. Oh, udah muslim. Terus alhamdulillah udah muslim, mualaf gitu. Mualaf juga udah lama dia. Gitu, sudah lama sekali. Tapi dia masuknya gara-gara kakak ipar saya karena menikah. Gitu. Kalau saya tidak. Sebelumnya saya. Akhirnya saya tinggal di situ, saya bantu dia penjual mie. Nah, saya bantu dia, saya ini dia sampai saya lahiran. Umur anak saya 8 bulan atau apa, saya bilang saya mau cari sendiri, saya bilang saya mau usaha sendiri, apapun itu saya mau sendiri gitu, Ingin berjuang sendiri. Akhirnya saya pergi lagi. Saya pergi ke Sukabumi lagi untuk berdagang gorengan, berdagang apa aja. Oh, apa aja ya? Iya, untuk saya Terus Bu? Silakan. untuk saya mendapatkan uang untuk anak saya, tapi dibantu sama kakak saya. Dari 7 bulan itu, 7 bulan sampai setahun 3 bulan, saya bertemu dengan suami saya yang sekarang. Oh iya, Masya Allah. Iya. Dan saya ya akhirnya saya dibawa ke sini. Banyak sih suka dukanya, saya nggak bisa cerita. Oke, Maaf. siap-siap Bu, kita hargai. Yang sekarang yang pengalamannya suka dukanya paling banyak ya? Iya. Oh, sekarang kegiatan apa Bu? Saya apa? Cuman saya ngurut, tukang Oh, ngurut iya. saya. Terus suami saya tukang ngojek gitu. Akhirnya ya apa ya? Karena kan memang dia kurang apa ya, seperti sekarang kalau dia misalnya kalau udah malam karena bekas tabrakan dahulu, Oh iya. saya kasihan. Suami bisa lupa-lupa ya? Ya lupa betul sekali. Mungkin tahu dari Koko. Iya, Ya. Ko David juga cerita beberapa. Ceritakan, gitu. Oh, sulit sekali saya. Akhirnya ya banyak lah. Kadang-kadang dia yang mau dikata ya sering ya, karena kan bekas tabrakan dia ini dulunya sungguh dahsyat. Dia dihajar sama bis dan ditarik lagi sama angkot, ditarik lagi sama apalagi saya nggak ngerti. Dan dia sempat koma. Sempat koma sebulan apa 2 bulan. Lalu dia amnesia, bangun dong, alhamdulillah ya. Amnesia itu 6 bulan gitu, dan dia seperti orang
ya gitulah, sering lupa, sering ini. Tapi sekarang masih aktif untuk ngojek. Ngojek masih sama saya, Masih Allah. berdua gitu. Saya berdua, iya berdua, betul sekali. Jadi repot dong. Wah, ya gitulah. Ya, ini hidup ya. Ya namanya hidup, tapi saya pegang satu janjinya Allah. Di saat ada kesulitan pasti ada kemudahan. Mal apa? Dalam ayatnya mal usila ila usyura wa inna ma'udhira. Itu yang saya pegang, janji Allah juga saya pegang. Sebuah pastilah, nggak mungkin selama kita kesusahan, nggak mungkin Allah tidak akan membantu kita untuk bangkit lagi. Usra, betul. Setelah kesulitan terjadi, Pasti ada kemudahan. Dan itu janji Allah. Janji Allah. Dan pasti itu terjadi. Dan pasti, dan saya pegang itu. Saya pegang sekali janjimu. Seperti kata Alkitab Kristen. Gitu. Allah tidak menjanjikanmu sebuah kesulitan, tapi kemudahan. Gitu. Dan itu saya pegang selalu katakan. Dan sama ayatnya ama di itu di ayat Al-Qur'an. Dan itulah yang saya pegang. Makanya di dalam Islam itu saya bersemangat sekali. Makanya saya tidak akan pernah meninggalkan Allah sedikit pun. Walaupun hambatan itu terjadi maupun seperti apapun yang terjadi, saya tetap pegang janji Allah itu. Sampai saat kiamat nanti, janji Allah itu saya hanya ingin memegang itu, yaitu surganya Allah, yaitu Firdaus. Itu janji saya. Oh iya, aku mau masuk dikit teman-teman. Ini ada ibunda kita, ada seorang akhwat saudari kita yang alhamdulillah memilih jalan Islam sebagai keselamatannya, dan banyak klik-klik hidupnya yang mungkin bisa kita dengar bagaimana beliau jatuh bangunnya, bagaimana perjalanan beliau ketika beliau masuk Islam, teman-teman. Dan sekarang lagi pada kondisi yang naik turun pasang yang betul, mungkin teman-teman yang peduli terhadap kegiatan kami, infak sodakohnya, insya Allah kami jadi wasilah daripada teman-teman untuk membantu Buliah ini teman-teman. Soalnya masya Allah perjuangan teman-teman kami, beliau walaupun dilanda berbagai musibah, dilanda berbagai cobaan, tetapi beliau masih berpegang teguh kepada agama Allah, kepada iman terhadap Allah. Itu bisa kita jadikan pelajaran bagi kita teman-teman. Bahkan ibu pun juga. Walaupun sampai sekarang sulit, suami saya sering kambuh sakitnya, tapi saya tetap semangat. Dan Allah menjaga saya, dan saya bahagia. Ibu saya sudah mau merangkul saya, kakak pertama saya mau merangkul saya, dan saya itu sangat bahagia. Di saat Sinca kemarin, dia mau memaafkan saya. Ibu saya mau berbicara sama saya, dan dia benar-benar mau menerima saya sebagai muslim. Alhamdulillah. Waktu Sinca kemarin, ya Allah, sungguh lama saya terus memohon kepada Allah untuk mereka memaafkan saya, menerima saya. Alhamdulillah, sekarang dia mau berbicara sama saya, seorang ibu. Itu ibu yang paling saya sayang. Walaupun saya belum bisa membahagiakan dia, tapi saya selalu mendoakan dia, kakak saya juga.
Hanya itu yang saya pegang, yaitu Allah. Allah itu maha baik, maha penyayang, dan maha segala-galanya bagi saya. Hanya itu. Masya Allah, luar biasa. Ibu Lia, ini harapannya. Harapannya saya cuma satu sama Allah. Biar saya bisa membahagiakan anak saya. Amin, amin, amin. Dan bisa membuat dia orang yang sukses. Amin. Dan bisa dia menjadi takut akan Allah seperti saya, Amin, amin. yang berpegang teguh kepada Allah dan tidak takut akan apapun kecuali Allah itu sendiri. Anaknya umur berapa? Baru 11 tahun. Oh, baru 11 tahun. Semoga anaknya berada di jalan Allah. Amin ya Allah. Semoga senantiasa dimudahkan perjalanan ibu, sekeluarga. Amin ya Allah. Amin. Sulit. Memang sulit naik turun memang. Di saat saya harus seorang muslim itu sulit. Tapi saya percaya pasti Allah akan jaga nantinya untuk saya bekerja lagi. Itu saja sih saya pegang. Saya ingin bekerja. Pekerjaan apapun itu saya akan terima. Oh, jadi Yang penting halal. teman-teman, Bu Lia ini juga lagi dan sedang membutuhkan pekerjaan tafadhol untuk ikhwan muslimin yang mungkin punya ladang pekerjaan. Bu Lia siap ya, apapun Apapun pekerjaannya itu, halal. halal. Bu Lia bakal lakukan, teman-teman. Bisa mungkin hubungin di kontak kami. Insya Allah kita akan sering-sering berkunjung ke sini. Kebetulan kita sama Ko David juga berkawan baik dan insya Allah sering silaturahmi. Dan juga satu hal, salam ya buat Kodonditan. Oh, iya. Oh, saya sangat ngefans sekali sama dia. Wah, tadi awalnya kita rencana mau ke tempat Kodondi gitu. Oh. Ada banyak kegiatan sama kawan juga. Kesini baru bisa jam setengah 1, jam 12-an. 12-an. Gak apa-apa. Besok Iya. insya Allah kapan kita ke Kodondi? Insya Allah kami salam. Saya pengen sekali ketemu dengan dia. Karena saya benar-benar ngefans sekali. Karena dia sungguh luar biasa. Begitu banyak orang-orang yang sampai masuk mualaf sama dia. Itu yang membuat saya Luar biasa. iya. Apalagi yang mau ditanyakan? Oke, mungkin ini Bu. Sekarang anak sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Walaupun saya nggak ngerti apa penyakitnya. Dia sebulan itu bisa datang bulan 2 kali. Gitu yang saya bingung, perempuan gitu. Nah makanya saya kadang-kadang dia sering sakit kepala juga. Saya bingung gitu. Mudah-mudahan sih Allah jaga saya dengan nggak ada penyakit apapun dan saya harus periksa dia ke dokter gitu. Tapi saya nggak tahu kapan waktunya. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa ya, karena saya pegang janji Allah itu. Gitu. Amin. Apalagi? Anak sama suami di rumah ya? Iya, di rumah. Oh iya teman-teman, ini untuk informasi, kita ngambil video ini sekitar jam 12 dini hari. Kebetulan kami baru bisa datang ke sini dan Masya Allah, Ibu dengan penuh semangat, dengan penuh gairah, mampu meluangkan waktunya untuk sharing dengan kami semua, ngasih pelajaran dengan kami semua, dan menceritakan perjalanan yang sangat banyak hikmahnya Bu. Luar biasa. Wah. Ibu.
Banyak sekali hikmahnya dan luar biasa dimasuk muslim itu indah pokoknya. Kenapa nggak terpikir kembali? Bisa jadi kan masuk Islam ini membawa ya masalah buat ibu gitu. Mana tahu kalau kembali ke agama lama hidupnya bisa berubah. Itu indah lagi gitu. Oh enggak. Saya percaya di Islam ini suatu saat pasti akan indah hidup saya. Saya pegang walaupun hidup saya sengsara di dunia ini, tapi di akhirat saya bahagia. Itu yang saya pegang. Nggak kepikiran balik. Enggak. Biasanya kan orang kalau pindah agama terus banyak masalah kan selalu dibilang, inilah kena azab gitu kan. Enggak. Saya tidak mau dan saya cuma satu pegang, saya hanya takut Allah. Saya pegang janji Allah. Mau masuk ke muslim, mau seberapapun hidup saya, cobaan, ujian, saya tetap berpegang ke muslim. Masya Allah. Itu yang saya ini. Pokoknya saya sudah benar-benar udah sayang sekali sama Allah dan saya sayang sekali sama Nabi Isa Al-Masih. Makanya saya berpegang. Sayang Nabi Isa, maka ibu memilih Islam. Betul. Ya, gini, dalam sudut pandang kami orang Muslim, ketika saat itu ibu jadi Kristen dan ketika ibu memilih untuk lebih mencintai Yesus atau dalam iman kami menyebutnya Nabi Isa, dan saat ibu beralih ke Muslim, ibu nggak sama sekali meninggalkan Yesus. Ibu malah mengikuti Yesus. Karena ibu mengikuti Yesus, maka ibu memilih Islam sebagai jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Karena saya percaya di akhirat kelak, di kiamat kelak, malaikat munkar dan nakir itu ada, gitu. Dan saya percaya itu. Hanya malaikat munkar dan nakir sebenarnya. Tapi malaikat banyak sekali. Dan itu kita harus berjalan di suatu jalan alal mustaqim, itu saya yakin itu. Itulah yang sampai sekarang saya berpegang teguh, yaitu Islam. Ada pertanyaan lagi? Dicukupkan ya? Dicukupkan. Lanjut aja. Berapa menit? Apalagi? Masya Allah. Lalu banyak edit nanti. Kita tinggal diedit doang. Oh iya Bu. Nah yang ngebimbing ibu setelah ibu jadi mu'alaf siapa Bu? Ibu ngaji gimana? Terus ibu belajar Islam kayak gimana? Gimana? Ketika ibu mu'alaf. Saya belajar Islam itu Ustadz yang waktu di Sukabumi. Oh pas di Sukabumi. Iya, dan saya menjalaninya bersama dia. Dan lalu saya belajar dari buku juga. Saya belajar lagi dari orang teman saya yang Muslim. Alhamdulillah saya selalu bisa dan selalu ingat waktu saya di Kristenan, saya nggak hafal sama sekali ayat-ayat Alkitab. Iya, tetapi di saat saya di Muslim, saya ingat sekali ayat-ayatnya. Saya selalu teringat, saya selalu senang sekali. Pokoknya dari ayat Al-Fatihah, ayat Al-Falaq, Al-Anas, ayat Kursi, saya hafal. Masya Allah. Itu yang saya selalu pegang. Oke, mungkin ibu bisa lantunkan surat Al-Ikhlas sebagai bukti kalau ibu benar-benar belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad
ولد ولم يكن له كفوا أحد. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Jadi selama di Sukabumi ibu benar-benar belajar Islam ya, ketika udah memantapkan diri ibu untuk memilih mualaf, ibu nggak berhenti sampai situ ya, tapi ibu terus mencari Terus mencari ilmu belajar tentang Islam. Islam, Apa? tentang membaca Quran, tentang ini terus saya baca. Saya pegang Al-Baqarah, Al-Waqiah. Saya senang surat Al-Waqiah. Iya, ayat Al-Fatihah. Iya, ayat Al-Fatihah pun saya senang. Ayat Al-Ikhlas juga saya senang gitu. Tapi yang paling senang saya Al-Waqiah. Iya. Oke, ibu mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman di sana yang belum memilih Islam atau imannya lagi dalam gejolak, atau mungkin untuk saudara-saudara Muslim sama-sama untuk ini. Apa ya? Saya juga bingung harus ngomong apa. Soalnya banyak pelajaran yang kita ambil dari cerita dan kisah ibu, bagaimana iman itu Masya Allah sekali. Sedangkan saya yang Muslim dari kecil, iman kadang naik turun. Dunia lagi tidak dicoba. Teman. Kenapa tuh? Cuman satu saja sih saya pesan kepada teman-teman, jangan pernah takut sama apapun. Hanya takut saja sama Allah dan Quran, yaitu surat cintanya Allah. Karena itu benar dan nyata. Berpegang teguh saja kepada Allah janjinya. Jangan pernah mau melarikan kemanapun, tapi tetap berpegang pada Muslim. Karena itu nyata. Di akhirat kelak nyata. Maupun di dalam kubur nanti pun nyata. Kita akan ditanyakan itu. Hanya itu saja yang saya inginkan. Jangan pernah lari ke agama apapun, timbang walaupun diterpa cobaan, harus bagaimanapun sebagai seorang mualaf. Tapi suatu saat Allah pasti akan jabat. Tak henti-hentinya saja berdoa, pasti kita akan dijabah. Seperti saya dijabah oleh Allah. Berapa tahun saya harus berdoa untuk seorang ibu mau memegang saya, mau berbicara sama saya. Sampai berapa tahun saya, lama sekali. Sungguh keajaiban itu sempurna, mukjizat Allah itu sempurna. Hanya kita harus kuat saja iman kita kepada Allah, berpegang teguh saja, jangan sampai goyah. Itu aja. Baca Quran di saat kita sedih, di saat kita goyah, di saat kita marah, di saat kita bagaimanapun, kita wudhu, baca Quran, sholat, itu aja. Karena janji Allah itu iya dan amin, itu aja. Iya dan amin. Oke, Masya Allah teman-teman, itu kami sajikan. Kebetulan aku mau cerita sedikit ya perjalanan kami ke sini. Jadi teman-teman, video ini kalau teman-teman tahu diambil dini hari sekitar jam 12 malaman, yang mana ada seorang saudari kita yang kebetulan ingin menceritakan kesaksiannya, perjalanannya, bagaimana dia memeluk Islam. Banyak rintangan yang beliau lalui, perjalanan spiritual yang sangat luar biasa, di mana ibu ini terlahir menjadi Hindu, lalu ke Katolik, lalu maaf, Bulia terlahir menjadi Buddha, lalu ke Katolik, lalu kemudian di Katolik menemukan keanehan dan tidak dapat rasa nyaman ketika sedang berdoa, lalu coba bertransisi ke Kristen, tapi kemudian perjalanan begitu panjang itu terakumulasi dan sampai ke Islam. Tapi jangan gitu teman-teman. Ibu Lia ini ketika memeluk Islam banyak cobaan yang dilalui, pasang surut dilalui, bahkan sekarang mohon maaf hidupnya lagi bisa dibilang lagi sedang turun-turunnya ya secara dunia. Dan teman-teman jangan lupa dan jangan berdiam diri
sendiri di luar sana, banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan pertolongan kita semua, teman-teman. Teman-teman mungkin bisa bantu Ibu Lia. Ibu Lia ini bahkan bilang siap bekerja apapun di bidang apapun, yang penting halal, teman-teman. Dan untuk teman-teman yang ingin memberikan zakat infak sodakohnya, mungkin bisa teman-teman cek rekening di bawah ini ya, teman-teman, untuk Ibu Lia. Dan insya Allah secara amanah kita sebagai wasilah, kita sebagai jalan, kita salurkan, dan kita akan sering-sering. Ya, mungkin Ibu ada nomor rekening, nanti akan saya tampilkan ya. Ya, nanti ya chat aja ya ke nomor rekening Ibu Lia ya, teman-teman, di bawah. Kira-kira itu, teman-teman, mungkin bisa kita jadikan pelajaran bagi kita semua bahwa agama Allah ini merupakan agama yang mulia. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Min wal qalam wa yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan.